hukumnya selalu wajib. Amin. Mantap. Mengampuni itu wajib. Alkitab tidak bilang kalau bisa, kalau sempat, kalau sanggup, kalau mampu. Wajib. Amin. Mengasihi itu wajib. Tidak mengingat kesalahan orang itu wajib. Tidak hidup dengan kebencian dan dendam wajib. Istri-istri dengar, tunduk kepada suami wajib. Oh lemes bu. Bu. Ini mati lagi nih. Tolong kasih kencang sedikit. Bu. Mati lagi. Bu. Oh udah nyang. Bu. Soundman lagi bingung hari ini nih. Oh mati melulu. Bu. Tunduk pada suami itu wajib bu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Itu bukan kalau bisa, itu bukan insya Allah, wajib. Bu, wajib. Ya pendeta, tapi kan ini hari ibu. Saudara tahu nggak? Seluruh dunia hari ini sedang merayakan Mother's Day. Kecuali Indonesia. Itu hebatnya Indonesia, punya prinsip saudara-saudara. Tidak mau terombang-ambingkan. Seluruh dunia merayakan Mother's Day kecuali Indonesia. Hidup Indonesia. Karena sebetulnya prinsip Mother's Day sebetulnya is very simple. Memang kadang-kadang punya prinsip sama aneh itu mirip-mirip. Ya. Prinsip Mother's Day itu sebetulnya very simple. Just a break day for mother. Jadi pergi ke park gitu, lalu barbecue, atau nggak pergi ke mall, hari itu mama nggak usah kerja, mama nggak usah masak. As simple as that. Indonesia nggak suka yang simple-simple. Indonesia, lu kalau bisa bikin rumit, kenapa mesti simple? Ya, kan? You know what? Indonesia bikin Mother's Day persis 22 Desember, hari lahirnya Ibu Dewi Sartika. Ya, kan? Jadi setiap hari ibu-ibu harus pakai kain gitu ya kan, pakai konde gitu ya kan. Itu bukan hari ibu, itu hari konde nasional. Ya udahlah, right or wrong is my country. Dangdut is the music of my country. Ya. Kalau hari ini saya taruh di Twitter Happy Mother's Day, orang yang mempertanyakan cuma orang Indonesia. Kenapa Mother's Day dan orang Indonesia agak alay-alay dikit gitu ya. Alay. Kenapa Mother's Day hari ini, Pak Gilbert atau Om Gilbert, emangnya bukan tanggal 22 Desember? I know, it's alay. Ya. Tapi kalau 22 Desember saya bilang Happy Mother's Day, seluruh dunia protes. What? Don't you have calendar at home? Saya terpaksa harus bilang Happy Indonesian Mother's Day. Atau sekalian saya bilang, selamat hari ibu, dorangnya mengerti. Bu, jangan cuma ketawa-ketawa aja, denger bu. Istri harus tunduk sama suami, wajib. Suami-suami langsung senyum-senyum. Mantap ini gembala kita ini kalau ngomong, denger tuh maut bar ini, bagus. Kena mamanya itu, tenang bu, dia juga kena bentar lagi bu. Pak, mati lagi nih mati. Pak, mengasihi istri sama seperti Yesus mengasihi jemaat itu wajib. Wah itu yang saya senang bapak-bapak. Cepet tuh kalau dengar firman, amin. Masalah kelakuan nomor 2. Tuh kan Gilbert gue gak enaknya gitu. Gue gak ngomong, dia bilang soundnya mati. Gue ngomong dicela juga gue, kapan benernya gue ini. Adik-adik muda denger. Pacaran sama orang yang seiman wajib. Tapi bukan berarti orang yang seiman semua boleh dipacarin. Jadi yang subur lu lama-lama.
Jujur itu wajib. Amin. Mulai setiap hari doa, baca Alkitab wajib. Hidup dalam kesucian wajib. Bayar perpuluhan wajib. Itu yang masih berat. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, senang atau tidak senang, mampu atau tidak mampu, segala hukum Tuhan, ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan, hukumnya tidak ada kompromi, hukumnya wajib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Paulus bilang kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang dengan yang lain makin kuat di antara kamu. Sama-sama bilang sama saya makin bertambah. Sama-sama bilang sama saya makin kuat. Itu kehendak Tuhan buat setiap kita, makin bertambah dan makin kuat. Amin. Klik selanjutnya ayat 4. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala apa? Penganiayaan dan apa? Penindasan yang kamu terima. Nah sekarang kita mengerti kenapa doa Paulus ini merupakan bagian dari doa yang luar biasa. Karena ternyata jemaat di Tesalonika, jemaat yang sedang mengalami apa? Penganiayaan dan apa? Penindasan. Tapi mereka makin bertambah dan makin kuat. Amin. Kalau saudara mengalami penganiayaan dan penindasan makin kuat nggak? Atau makin tertekan? Dengar baik. Penganiayaan dan penindasan bukan alasan untuk kita mundur dari Tuhan. Penganiayaan dan penindasan bukan alasan untuk seorang bercerai. Penganiayaan dan penindasan bahkan bukan alasan untuk seorang kecewa. Penganiayaan dan penindasan tetap harus kita taklukkan sampai kita tetap makin bertambah dan makin kuat. Yang setuju katakan amin. Banyak kita sebetulnya belum sampai ngalamin penganiayaan dan penindasan. Kita bisa difitnah orang. Lah ilah. Kalau cuma difitnah orang mah bukan penganiayaan dan penindasan. Itu namanya bumbu-bumbu kehidupan. Amin. Ada banyak orang yang too silly. Saya kan melayani Tuhan pendeta, nggak ada orang gitu yang memberi pujian buat saya. Malah saya terus dikritik terus, malah diomongin. Herannya pendeta, orang gereja juga kadang-kala bacotnya bacot ember pendeta. Saya mengalami penindasan dan penganiayaan. Pak, maaf ya Pak ya. Maaf ya Bu ya, buat saya itu bukan penganiayaan penindasan. Itu baru bumbu-bumbu kehidupan. Nasi goreng juga kalau nggak ada bumbunya nggak enak. Sementara kerak nasi nih, tahu kan kerak nasi kan? Nasi yang kalau di aron gitu terus kadang-kala ada yang kering-keringnya gitu, yang gosong-gosongnya gitu kan? Itu kok dibumbuin enak. Tapi bumbu jangan dicobain bumbunya doang, nggak enak. Bumbu itu harus dicampur baru enak. Coba ambil jinten, cobain nggak enak. Coba ambil goraka atau jahe. Coba ambil goraka, jilat-jilat gitu, nggak enak. Ya. Ambil pala gitu, apa tuh diparut-parut, bumbu itu harus dicampur. Ini muka orang kebanyakan bumbu begini. Lu bumbu itu kalau dicobain cuman bumbunya nggak enak Pak, betul nggak? Iya kan? Tapi kalau dicampur sama makan jadi enak. Banyak rumah tangga yang dia ingat cuman yang pahit-pahitnya aja, cuma bumbunya doang. Campur dong. Suami saya pendeta, egois. Loh, jangan cuma ingat egoisnya, ingat juga waktu lu terima duit, dibeliin tas, itu diingat juga Bu. Jeleknya ibu-ibu kan gitu, yang dia ingatnya gak enaknya. Ada rumah tangga mau cerai satu kali, udah nikah 7 tahun. Sampai saya bingung mau ngomong apa. Dia bilang, pendeta, saya udah mau cerai pendeta. Saya tanya, ibu nikah berapa lama? 7 tahun pendeta. Sebetulnya kenapa ibu mau cerai?
Bayangin pendeta selama 7 tahun tidak pernah sehari pun aku bahagia. Yang ada cuma tekanan penderitaan. Saya bilang maaf ibu, apa ibu punya anak? Dia bilang ya itu satu-satunya yang membuat saya masih berpikir pendeta untuk bercerai. Saya takut anak-anak saya gimana gitu. Saya bilang maaf ibu kalau saya boleh tahu. Anak ibu berapa? Ya itu pendeta itu yang saya jadi pikiran, anak saya itu ada 4. Lalu saya bilang gak pernah bahagia aja 4 bu. Itu orang Papua kalau dengar gitu dia bilang kakak, saya bahagia saja hampa, bagaimana kalau bahagia? Mau 12 ke apa? Ya. Itu nggak bahagia aja 4. Emangnya bisa suami lagi marah, nggak pakai otak lu sih marah keras-keras bunting deh gua. Ya. Saya lagi duduk pendeta, digampar sama suami saya, blah, bunting saya. Ya. Jangan aneh-aneh deh, jangan aneh-aneh deh. Kita kadang-kala ingatnya tuh yang pahit-pahitnya aja gitu. Istri saya cerewet, nggak ngertian gitu. Jangan cuma ingat itunya dong Pak. Ingat waktu engkau berbaring sambil nonton bola Pak. Istri elus-elus kepalamu sambil berkata, every time you touch me, I become a hero. Saya pendeta pelayanan, saya difitnah orang, saya nggak tahu pendeta, saya mau keluar dari pelayanan. Bu, jangan cuma ingat difitnahnya, ingat waktu diberkatinya, ingat waktu terima mujizat. Diam diajak ngomong. Saya pikir jemaat bilang, amin, kata saya. Muka kebanyakan bumbu. Hidup tuh harus seimbang. Amin. Jadi wajar kita ngadepin tantangan, biasa aja, anggap aja bumbu-bumbu kehidupan. Bumbu tuh ada pedasnya, ada yang pahitnya, ada yang asinnya, ada yang rasanya asam-asam begitu. Tapi waktu dijadikan satu menjadi sesuatu yang indah. Begitupun hidup ini, kadang-kala difitnah orang, kadang-kala dijatuhin orang, kadang-kala diomongin orang, kadang-kala mengalami hal-hal yang pahit. Tapi kita tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat, Tuhan merubah air mata menjadi tari-tarian buat kita yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Satu bukti, nah ini kuncinya. Satu bukti tentang apa? Adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan sorga. Sama-sama bilang sama saya, adil. Di gereja ini kita tidak mengajar jemaat untuk nyumpain orang serta ngutukin orang. Orang boleh fitnah saudara, tapi saudara harus tetap memberkati. Orang boleh curangin saudara, orang boleh jahatin saudara. Kita tidak punya hak untuk mengutuki siapapun dan menyumpahi siapapun. Selalu saya bilang untuk bisa mengutuki orang atau bisa nyumpain orang, membutuhkan hati yang busuk dulu baru bisa. Orang kalau hatinya bersih, disakiti bagaimanapun. Yusuf bilang apa? Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Disakiti bagaimanapun selama hatimu bersih, gak bisa kau nyumpain orang. Gak mungkin bisa engkau akhirnya kemudian mengutuki orang. Dia ngomongin saya pendeta, biar giginya Tafiahro semua, biar dia rasa pendeta. Dia ngomongin saya pendeta, biar kalau dia naik mobil, digiles truk. Hei, busuk hati lu. Makanya saya bilang, di gereja ini kita cuma percaya Allah itu adil. Orang yang memfitnah dan mengkhianati saudara hidupnya biasanya lebih sengsara dari saudara. Selama hidup kita benar, tangan Tuhan yang membela kita dan berkat Allah dicurahkan buat kita. Udah gak usah pusingin orang yang jahatin saudara. Yang penting kita jaga hati kita dan tetap memandang Tuhan dalam segala perkara. Satu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak. Sama-sama bilang saya layak menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan perlu proses dulu kita. Kenapa? Karena orang-orang dengan mental pengecut, penakut, penjilat tidak layak masuk kerajaan sorga. Kenapa tidak layak? Gak betah dia di sorga. Ya kan? Karena di sorga tidak ada 70 bidadari cantik. Kan orang yang matinya pakai bom bunuh diri katanya nanti disambut sama bidadari-bidadari cantik 70. Enggak Pak.
Di sorga Pak nanti, engkau ketemu binimu lagi Pak. Ya. Saya pikir di sorga ada bidadari. Ya, dia lagi. Ya butak deh gue di sorga ada dia. Wah, cemburuan dia pendeta. Ada bapak-bapak yang lihat saya gini. Mungkin dalam hatinya, apa? Di sorga ketemu bini gue lagi, ah. Mendingan ke neraka, siapa tahu ada Madonna situ. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, orang kalau mentalnya nggak tangguh, nggak akan betah di sorga. Karena di sorga nggak ada spa, nggak ada biliar Pak. Tapi saudara tetap setia, tetap ke gereja. Saya mau tanya, orang-orang simpati nggak sama saudara? Orang-orang empati nggak? Gila lu, gue kalau ngeliat dia nangis lu bener. Tuh orang tadinya, wah baik banget pelayanan, naiknya Mercedes Sport, tiba-tiba dia jatuh. Dia cuma naik-naik ojek tapi tetap setia. Gue sampai nggak tega, kadang-kala gue kasih nasi padang sama dia. Kadang-kala di kantong gue ada 50.000 gue kasih. Kadang-kala ya gue lagi diberkati, ada 100.000 gue juga kasih. Waduh luar biasa. Kesian tuh orang. Kalau saudara lagi turun, banyak orang simpati sama saudara. Banyak orang empati, banyak orang doain saudara. Sorry ya ngomong the real life ya. Tapi kalau saudara tiba-tiba naik, kalau saudara tiba-tiba naik tuh. Kemarin nih 6 bulan yang lalu saudara masih naik mikrolet ke gereja. Duduk paling belakang, paling pojok gitu, kayak hidup susah gitu. Setiap kali altar call nangis saja. Doanya, Tuhan bebaskan saya dari utang-utang dalam nama Yesus. Tiba-tiba dalam 6 bulan kemudian Tuhan berkati luar biasa. Saudara naik ke gereja naik Lamborghini. Saya mau tanya, ada yang semangat gak lihat saudara? Semua lihat saudara gini, aneh itu orangnya. Gue curiga lu bisnisnya apa? Sorry ya kalau gue, ini sorry aja nih gue ngomong nih. Jangan-jangan dia temannya Ahmad Fatona. Dua laki-laki yang paling terkenal di Indonesia hari-hari ini bukan presiden dan wakil presiden. Eyang Subur sama Ahmad Fatona. Itu cuman urusan impor daging sapi. Untung Islam gak boleh urusan babi. Saya pikir-pikir tuh kalau boleh babi tuh. Itu Ahmad Fatona lebih kaya lagi kali itu. Impor daging sapi dan impor daging babi. Hidup PKS. PKS. Dibuat plesetannya partai korupsi sapi. Untung PDS, Partai Damai Sejahtera tuh, nggak lulus threshold. Kalau nggak pasti ada skandal lagi. Ya impor daging babi lah. Ngaco. Kalau sudah naik, tantangannya lebih berat. Meningkat itu memang berat. Ada orang yang coba fitnah saudara, ada orang yang coba jatuhin saudara, ada orang yang iri sama saudara. Tetapi saya mau kasih tahu. Saudara tahu nggak kapan saudara ada di bawah, kapan saudara ada di atas? Oh kalau saya beli mobil baru atau saya di atas? No. Apa artinya go to the next level? Iseng-iseng, kalau saudara dapat kesempatan, saudara terbang masuk Indonesia atau masuk Jakarta, atau misalnya saudara bisa sempat naik chopper, naik helikopter,
lihat Jakarta dari atas, wih bagus. Saudara dari luar negeri nih, atau saudara dari luar daerah, masuk Jakarta sekitar jam 6 sore, jam 7 malam. Jakarta gitu kan, lampu-lampu, wih. Coba kalau saudara di bawah, lihat sungai, eceng gondok di mana-mana. Sampah. Ya kan? Tapi kalau di atas tuh nggak kelihatan tuh. Semua indah, Pak. Amin. Jadi gini, maksud saya adalah, kapan saya tahu iman saya itu udah go to the next level, atau iman saya masih di bawah? Kalau saya lihat semua hal dalam hidup ini, saya cuma lihat masalah dan kejelekannya, itu artinya kita masih di bawah, bos. Kita masih di bawah. Soal lihat istri saudara, lihat kekurangannya, lihat suami, lihat kekurangannya, lihat rumah tangga, lihat kekurangannya, lihat orang tua, lihat kekurangannya, lihat mertua, lihat kekurangannya, lihat masa muda saudara, lihat kekurangannya, lihat anak-anak saudara, lihat kekurangannya, lihat gereja, lihat pendeta, lihat kekurangannya. Saya mau bilang itu artinya engkau masih di bawah. Tapi kalau kita ada di atas, Paulus sampai bilang gini, aku tahu pada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangannya mereka. Paulus dan Silas itu dia punya level rohani, udah next level itu. Paulus dan Silas dipukulin, di penjara, dianiaya, disiksa. Mereka tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap bisa menaikkan pujian buat Tuhan. Mereka nggak lihat kepahitannya. Yang setuju sama saya katakan amin. Itu yang saya bilang. As your pastor, sebagai gembala saudara, doa saya supaya setiap saudara makin meningkat. Supaya saudara bisa lihat hidup ini, mau ada tantangan bagaimanapun, saudara bisa bersyukur. Karena saudara melihat keindahan Tuhan jauh lebih indah daripada segala sesuatu yang saya juga katakan amin. Makin maju, makin sempurna, makin meningkat. Lalu apa? Makin bertambah. Sama-sama bilang sama saya akan makin bertambah. Berkat akan makin bertambah. Sound mati lagi. Masih keras sedikit. Berkat akan makin bertambah. Sukacita akan makin bertambah. Mujizat akan makin bertambah. Kemenangan akan makin bertambah. Damai sejahtera akan makin bertambah. Kemuliaan Tuhan akan makin bertambah. Pengalaman indah dengan Tuhan akan makin bertambah. Masalah akan makin bertambah. Yang terakhir nggak usah lah pendeta. Berkat akan makin bertambah. Sukacita akan makin bertambah. Kemenangan akan makin bertambah. Mujizat akan makin bertambah. Pengalaman indah dengan Tuhan akan makin bertambah. Masalah akan makin bertambah. Ora lah pendeta. Gak mau saya pendeta. Saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya 3 mobil, bayar bensinnya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau saudara punya 3 mobil, bayar pajaknya lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau berkat saudara bertambah, masalah juga akan bertambah. But it's okay. Kita juga punya iman lebih besar untuk mengatasinya. Kalau saudara pengen berkat bertambah tapi masalah tidak bertambah, sorry to say. Dalam bahasa Jerman dibilang, you are a bocengli Christian. Do you know what is the meaning of bocengli itu? Ada banyak Christian bocengli. Yang selalu doanya, Tuhan berkati saya tapi jangan ada masalah. Dengar, kalau saudara pergi ke gym, kalau saudara pengen tubuh saudara dibentuk, ya kan? Saya juga ada bentuknya. Bentuk nangka. Senang. Ngetawain gembala sendiri senang. Itu yang saya bilang ketidakadilan kan. Saya berdoa supaya saudara bertambah-tambah. Pas saya diledek, Tuhan tetap adil. Ini bener ngomongnya bikin saya gak bisa tidur loh ntar malam. Gini, saya pengen tubuh saudara terbentuk.
ada bicep, tricep, six pack. Setelah akan terbentuk bicep, tricep, six pack. Hanya dengan angka 2,5 kilo. Ini kenapa ya? Kok bicep, tricep saya, six pack saya nggak terbentuk? Padahal udah 7 tahun saya angkat 2,5 kilo. Folks. 2,5 kilo itu untuk pemain pingpong belajar itu. Spin. Ya kan? Nah itu bagus. Lama-lama bisa spinnya bagus. Atau 2,5 kilo itu untuk pemain bulu tangkis. Pegang putar-putar begini. Supaya dia bisa mainnya bagus. Nggak mungkin keluar tricep six pack. Paling jempol saudara yang six pack. Gila jempol gua six pack, lihat. Six pack. Nah 2,5 kilo. Untuk mendapat sesuatu hasil yang baik. Masalahnya kelihatan meningkat. Tapi nggak berarti. Karena kekuatan kita juga lebih besar. Amin. Ya kan? Pertama kali sudah belajar push up. You push and never up. Tapi kemudian saya udah mulai bisa 3 kali push. Ya kan? Up walaupun agak gemeter. Itu muka sampai merah-merah. Itu biji mata kayak mau tas gitu. Lama-lama bisa 5. Lama-lama bisa 10. If you keep doing that, lama-lama 30, 50 bisa sambil ngobrol. Gila Gilbert kemarin ngotbah. Kunyit lah dibawa-bawa. Goraka lah dibawa-bawa. Tapi kalau saudara nggak pernah push up, boro-boro mau ngomong, lidah bisa ketelan. Ngerti mau saya? Kalaupun Tuhan kasih berkat lebih, Tuhan juga kasih masalah lebih, tapi masalah tidak akan mengganggu kita, karena kita punya iman yang cukup besar untuk mengatasinya. Berikan tepuk tangan. Amin. Jadi apa? Makin maju, makin sempurna, makin meningkat, makin bertambah, dan makin apa? Sama-sama bilang sama saya, makin kuat. Justru karena makin kuat itu, rumah tangga kita makin kuat, iman kita makin kuat. Amin. Pelayanan kita makin kuat. Jadi mau sebesar apapun badainya, bukan itu yang penting. Rumah yang dibangun dari sebatu karang akan menghadapi gelombang badai, tapi tidak goyah. Yang setuju sama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, begini. Pada dasarnya Tuhan siap melakukan apa saja. Sama-sama bilang sama saya, apa saja. Dia siap mati buat kita, dia siap curahkan darahnya, dia siap kirim pasukan malaikat di sorga, dia siap kirimkan Roh Kudus buat kita. Tuhan siap melakukan apa saja agar kita apa? Makin kuat dan makin bertambah. Itu sebabnya pentingnya prayer. Itu sebabnya pentingnya doa. Kenapa? Karena saya catat begini. Doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah. Sama-sama bilang sama saya, doa membuat saya makin kuat. Doa membuat saya makin bertambah. Nah pertanyaannya dalam hal apa? Oke, dari pihak Tuhan, Tuhan siap buat apa saja agar kita makin kuat dan makin bertambah. How to connect it? Gimana bisa connectnya? When I pray, waktu saya berdoa. Nah doa itu yang menuntun kita untuk makin kuat dan makin bertambah. Setuju sama saya, katakan amin. Nah pertanyaannya, kuat dan bertambah dalam apa? Yang pertama dalam pengenalan akan Allah. What is prayer? Apa itu doa? Doa bukan sekedar saya ngomong sama Tuhan. Ada banyak orang salahnya gitu. Doa itu saya ngomong sama Tuhan. No. Doa itu saya ketemu Tuhan. Kalau saya cuma ngomong dan gak ketemu Tuhan, saya gak bisa akrab dengan Tuhan. Amin. Sama seperti orang pacaran jarak jauh. Makanya selalu saya bilang hati-hati buat orang yang pacaran jarak jauh. Yang pertama, berat di pulsa. Dan yang kedua, biasanya basicnya nggak bagus. Kenapa? Jarang ketemu, lalu ongkosnya mahal. Cintaku berat di ongkos. Ya, ongkosnya mahal. Kan pacar saya ada di Zambia, pendeta. Ini setiap kali saya kangen sama dia, saya mesti terbang ke Zambia.
Dan kalau dia kangen sama saya, dia terbang ke Indonesia. Ongkosnya berat. Puji Tuhan dong pendeta, saya pacaran sama tetangga sebelah. Nggak bayar pulsa, nggak bayar ongkos. Tiap malam minggu cuma modalnya nongkrong di pagar. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Makanya selalu saya bilang gini. Kalau saudara punya dendam, saudara punya kepahitan, saudara punya kecewa, itu bukan karena masalah saudara menyakitkan. Saya khawatir itu karena kita kurang berdoa. Halo? Saya ulangi sekali lagi. Kalau kita ada dendam, kita ada kepahitan, kita ada kecewa, kita ada kebencian terhadap seseorang, saya khawatir itu bukan karena keadaan yang kita alami sangat pahit. Saya khawatir itu karena kita kurang berdoa. Karena kalau kita kuat di dalam doa, doa membuat kita mengenal Allah. Dan pengenalan akan Allah itu yang membuat kita tidak akan dendam, membuat kita tidak akan pahit. Karena kita tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi kalau kita apa-apa benci, apa-apa dendam, apa-apa pahit, persoalannya sorry to say, engkau kurang berdoa. Mungkin engkau berdoa tapi engkau tidak berdoa dengan betul. Karena berdoa dengan betul bukan hanya curhat sama Tuhan, tetapi berdoa dengan betul juga mengerti isi hatinya Tuhan. Kalau kita mengerti isi hatinya Tuhan, kenapa saya harus pahit? Bukankah Roma 8 ayat 28 bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Berarti masalah-masalah yang pahit dalam hidup kita, itu juga kebaikan buat kita. Yang setuju sama saya katakan amin. Tadi bahasa saya apa? Bumbu-bumbu kehidupan. Yang kedua, doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam hal apa? Dalam kasih, dalam damai, dan dalam iman. Kasih itu yang membuat kita bisa mengampuni. Damai itu yang membuat kita nggak bersungut-sungut. Iman itu yang membuat kita tetap tegak menghadapi segala perkara. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang ketiga, doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam apa? Dalam keberanian untuk menderita demi kerajaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, keberanian untuk menderita. Alkitab bilang orang yang rela kehilangan segalanya justru mendapatkan segalanya. Satu kali seorang bertanya kepada saya, Gilbert, apakah Anda pengikut Injil kemakmuran? Saya bilang tidak. Saya sangat tidak setuju ajaran Injil kemakmuran. Lalu orang itu bertanya kembali kepada saya, kalau begitu Anda pengikut Injil penderitaan? Saya bilang tidak juga. Saya sangat tidak suka dengan ajaran Injil penderitaan. Lalu dia bilang, loh, kalau begitu Anda tidak punya posisi. Anda sebetulnya pengikut yang mana? Saya bilang, saya pengikut Injilnya Tuhan. Saya tidak percaya ikut Yesus harus makmur. Tapi saya juga tidak percaya ikut Tuhan harus sengsara. Yang saya cuma percaya ikut Tuhan harus berjalan pada kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Kadang-kala karena kita berjalan ikut Tuhan, kita diberkati. Tapi kadang-kala sementara kita berjalan, kita harus lewati penderitaan. Kita harus berani menghadapi penderitaan. Amin. Saya mau tanya sama saudara. Ketika Tuhan bilang sama Abraham, Abraham ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak, persembahkanlah. Itu menderita nggak? Hello? Enak nggak buat Abraham ketika dengar itu? Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak, persembahkanlah. Enak nggak buat Abraham? Menderita nggak buat Abraham? Waduh. Tapi Abraham tenang tuh. Itu yang saya bilang, hati Abraham tulus. Hati Abraham bersih. Hati Abraham suci. Hati Abraham benar. Kalau saya jadi Abraham tuh, masih saya udah mulai aneh-aneh. Bayangin umur 100 tahun tiba-tiba ambil anak yang tunggal yang kau kasih yang Ishak, persembahkanlah. Kalau saya jadi Abraham, masih gelap gitu sekitar jam 4, pura-pura aja. Mail saya bungkus, Ismail saya bungkus, saya bawa sampai di atas puncak, saya gorok. Pasti selesai urusan.
Nanti kalau Tuhan tanya, lu kok yang ini? Ya sorry Tuhan. Saya nggak sengaja Tuhan. Saya pikir Ismail tadi, saya pikir Ishak masih gelap tadi. Itu kalau Ishak yang digorok selesai. Kalau Ismail maksudnya yang digorok selesai. Karena penyebab semua kerusuhan Ismail ini. Pasti nggak ada bom Bali kalau. Pasti nggak ada kerusuhan di Suriah. Pasti nggak ada bom di Boston. Saya mau bikin sinetron judulnya Yamail. Mana lebih bagus ya? Yamail atau Semua Karena Mail? Kalau saya yang jadi Abraham itu kan serba salah kan? Masa mau tawar-tawaran sama Tuhan kan gak enak. Mau korbankan Ishak kan juga iman saya kan gak nyampe situ kan. Pas gelap aja gitu kan jam 4 gitu. Ambil kain flanel gitu. Kayak di bedong. Tapi mail. Sampai atas buru-buru gak berdoa lagi langsung gorok. Tinggal Tuhan tanya, Gilbert, siapa tuh? Ishak. Coba periksa lagi. Terus belakang-belakang kaget. Ya, sorry Tuhan. Engkau kan Allah pemurah, pengasih, penyayang, dan pemaaf. Salah ambil, tadi gelap. Gak kelihatan. Ya, mail yang ke bawah. Tapi Abraham matinya hebat. Gini, seorang bapak itu, anaknya sakit panik. Kadang-kala sampai cuti, kalau istrinya sakit dia beriman. Kalau Tuhan sampai angkat pasti Tuhan sediakan yang baru. Jangan ketawa Pak, sadar kembali ke jalan yang lurus Pak. Jadi ini, this is a serious problem. Buat Abraham penderitaan. Dan I'm really blessed. Cerita ini sangat memberkati. Makanya waktu gereja ini berdiri, salah satu yang saya minta adalah digambar-gambar itu. Itu gambar itu digambar khusus. Itu bukan gambar yang saya beli di toko lukisan. Saya suruh gambar khusus. Abraham mempersembahkan Ishak. Karena buat saya, that is the point. Keberanian untuk menderita bagi kerajaan Allah. Sama sekali dia nggak mengharapkan mujizat. Sama sekali dia nggak mengharapkan God change his mind. Dia cuma siap. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tiba-tiba waktu dia sudah siap untuk mengorbankan, Tuhan bilang, enough. Tuhan cuma mau lihat seberapa jauh kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya dalam hidup kita. Jangan jadi Kristen yang cengeng. Jangan jadi Kristen yang cemen. Belajar jadi Kristen yang sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang Tuhan mau, saya akan buat yang terbaik buat dia. Yang keempat, doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam kekuatan kita untuk menjalani jalan-jalan Tuhan. Saya percaya jalan Tuhan tidak berat. Matius 11 ayat 28 bilang, mari hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Ayat 29 dia bilang, pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan bebanku pun ringan. Artinya adalah, kalau kita mau coba dengan kekuatan kita sendiri, jalan Tuhan itu berat. Tapi kalau kita mau diajar, dilatih oleh Tuhan, jalan-jalan Tuhan menjadi menyenangkan buat kita. Sampai kita pada sebuah titik, kalau kita tidak mengerjakan jalan Tuhan, kita nggak sejahtera. Amin. Saya mau tanya sama saudara, pernah nggak saudara bohong, lalu menjelang tidur malam deg-degan sekali? Pernah? Enggak tuh pendeta, saya biasa aja. Saya bohong sama istri, bohong sama mertua, bohong sama pendeta, terus tenang aja gitu kayak, haleluya, Tuhan kasih hikmat akal budi untuk menghadapi semuanya. Pernah nggak saudara buat sebuah kesalahan gitu?
Tiba-tiba saudara nggak tenang gitu. Saudara pengen beresin secepatnya. Pernah nggak saudara sebetulnya bisa menolong orang tapi karena saudara malas atau apa-apa, tiba-tiba saudara nggak jadi tolong orang itu dan tiba-tiba ada seperti tuduhan itu. Kenapa kamu nggak tolong? Kenapa kamu nggak tolong? Pernah nggak saudara ngalamin itu? Itu yang saya bilang. Kita sudah dibawa pada sebuah titik kepekaan dalam hidup kita. Sampai kita nggak tahan kalau tidak mengerjakan jalan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam kekuatan kita untuk menjalani jalan-jalan Tuhan. Sehingga jalan-jalan Tuhan buat kita kenikmatan tersendiri. Betul kadang-kala membawa air mata, tapi kita tahu orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan. Dan yang kelima, yang terakhir, doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam kesetiaan kita untuk tekun dan tabah menanti mahkota yang dijanjikan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Berarti doa membuat kita makin kuat dan makin bertambah dalam apa? Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan. Untuk tekun dan tabah menanti mahkota yang dijanjikan. Itu sebabnya jemaat di Tesalonika menghadapi apa? Penganiayaan dan apa? Hah? Penindasan. Tapi mereka makin bertambah dan makin kuat. Doa saya adalah masalah apapun rumah tangga saudara harus makin kuat. Persoalan apapun masa muda saudara harus makin kuat. Persoalan apapun, semangat kita melayani Tuhan harus makin kuat, makin bertambah. Karena masalah ada di belakang. Tuhan ada di depan. Jangan taruh masalah di depan kita. Masalah ada di belakang. Tuhan ada di depan kita. Dan Tuhan ada yang di depan kita memegang mahkota. Diberkatilah mereka yang setia sampai pada akhirnya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Come on church, sama-sama katakan engkaulah. Engkaulah. Engkaulah Raja, Raja, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Penindasan dan penganiayaan bukan alasan untuk pekerjaan Tuhan hancur. Penindasan, penganiayaan, penderitaan bukan alasan hidupmu sengsara. Bukan alasan rumah tanggamu bercerai. Bukan alasan masa depanmu hancur. Tetapi Tuhan yang kita sembah dahsyat dan luar biasa. Bahkan di tengah penderitaan, aniaya, dan tekanan bagaimanapun, kita akan bertambah maju, kita akan bertambah kuat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan mau kau makin kuat. Tuhan mau kau makin maju. Tuhan mau kau makin sempurna. Tuhan mau kau makin bertambah. Tuhan mau kau makin meningkat dalam segala sesuatu. Jika itu doamu hari ini, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari di mana Tuhan mau jamah hidupmu kembali. Hari ini adalah hari di mana engkau diberikan kekuatan ekstra untuk kau memandang masalahmu di belakangmu dan melihat Tuhan di depanmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Jangan jadi Kristen yang pengecut, jangan jadi Kristen yang cengeng, yang tidak berani menghadapi penderitaan. Kalaupun kita harus menderita karena kerajaan Allah, kita tahu ada upah di balik kesetiaan orang benar. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan, aku hanya mau memandang pada Tuhan. Aku cuma tetap setia pada Kristus apapun yang terjadi. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa Bapa. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di depan Tuhan. Kami tahu Allah mau kami maju, Allah mau kami meningkat, Allah mau kami kuat, Allah mau kami sempurna, dan Allah mau kami makin hari makin berkenan. Bapak, lihat tangan-tangan yang terangkat. Ampuni kami kalau kami selama ini terlalu cengeng, terlalu manja, terlalu cepat menyerah, terlalu cepat mengeluh, terlalu kekanak-kanakan.
Tetapi hari ini kami diingatkan Roh Kudus, bahwa roh kemuliaan disediakan buat kami, sehingga kami akan tetap maju dan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kuatkan kami, kuatkan kami, kuatkan kami. Untuk melihat segala persoalan ini sebagai bagian dari bumbu-bumbu kehidupan yang membuat hidup kami makin semarak karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, yang kau anggap penderitaan dan kepahitan itu hanyalah bumbu-bumbu kehidupan, nikmati seluruhnya dan kau akan melihat kebaikan Tuhan yang sempurna. Gak akan Tuhan permalukan anak-anaknya. Terima kasih Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit Allah, karena hamba percaya kesembuhan adalah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Setiap orang yang sakit dengar firman Tuhan. Alkitab berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya bahwa mereka akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan dengan iman, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan kirimu ke atas sebagai tanda kau bergantung, percaya dan berharap sepenuhnya pada Tuhan. Kita doa. Bapa, janjimu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Pada darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, oh haleluya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami bersorak-sorai. Kami nyatakan oleh bilur Yesus kami yang percaya sudah disembuhkan. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami diberkati, kami ditolong, kami disertai. Dan ini yang kami imani. Kami akan makin meningkat dan bertambah dalam segala perkara. Angkat tangan.